Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Itu diterangkan kembali oleh Yesus di dalam Markus 12 ayat 29 sampai 30. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Makna dari kedua firman Tuhan di atas, makna kedua dari firman tersebut sangat jelas mengatakan. Suara hilang, Bang. Ya, Bang. Ada. Agak kecil memang suaranya. Pak Jabat bisa diangkat dikit suaranya, Pak Jabat. Oke. Ya, lanjut. Ya, sangat jelas di situ dari kedua firman itu dikatakan bahwa Tuhan itu Esa, artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Itulah sebabnya Tuhan yang Esa, yaitu Allah pencipta langit dan bumi, yang pernah turun ke dunia dalam rupa manusia dengan menjadikan firman-Nya menjadi manusia, dan Allah sebagai rohnya yang disebut dengan nama Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Esa, yaitu Allah pencipta langit dan bumi. Karena Tuhan itu Esa, maka iman Kristen pun harus Esa, artinya jangan pernah menyekutukan atau menduakan Tuhan itu. Karena upah dari menyekutukan atau menduakan Tuhan itu sangat jelas adalah neraka yang kekal. Maka jangan sampai umat Kristen dan mungkin umat manusia menyetarakan atau mensejajarkan seorang nabi ataupun rasul dengan Tuhan Yesus, yaitu Allah pencipta. Karena hal tersebut suatu perbuatan yang menduakan Allah atau iman yang dualisme. Itulah sebabnya di dalam kitab Wahyu 1 ayat 8 dikatakan apa? Aku adalah Alfa dan Omega, itu perkataan Yesus. Ya kan? Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Di dalam Wahyu 22 ayat 13 juga dikatakan, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang kemudian, yang awal dan yang akhir. Itu sangat jelas. Artinya apa? Bahwa Tuhan yang disembah oleh umat Kristen itu hanyalah satu, yaitu Allah. Tetapi kenapa orang Kristen menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan? Benar, karena memang pada saat Allah turun ke dunia dalam rupa manusia, Dia menjadikan firman-Nya menjadi manusia, dan Allah itu sebagai rohnya. Maka yang disembah sebagai Tuhan di dalam dirinya Yesus adalah rohnya Yesus, bukan tubuhnya Yesus. Karena apa? Karena tubuhnya Yesus itu adalah sebagai gambar rupa Allah yang bisa dilihat. Karena Allah itu adalah roh. Allah itu tidak terlihat. Tuhan itu tidak pernah terlihat karena roh. Ya kan? Jadi kalau kita merujuk dari situ semua sangat jelas bahwa kekristenan itu menyembah Allah yang Esa. Kenapa saya jelaskan seperti itu? Supaya umat muslim juga mengetahui bahwa tidak ada yang namanya menjadikan manusia sebagai Tuhan. Seperti yang pernah dulu Bang Juma katakan, bahwa Yesus diperuntukkan. Apakah yang diperuntukkan di situ? Ya kan? Diperuntukkan tubuhnya Yesus yang terlihat itu sebagai gambar rupa Allah. Karena itulah wujud yang bisa dilihat. Untuk membuktikan keberadaan bahwa Allah itu benar ada. Kan seperti itu. Itulah sebabnya kenapa pada saat Allah turun datang dalam rupa manusia, yaitu Tuhan Yesus tidak pernah berkata kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang pada zaman itu dengan berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Kenapa itu tidak disebutkan sama Tuhan Yesus? Supaya orang tidak menjadikan tubuhnya dia sebagai sesembahan. Karena Tuhan itu tidak terlihat.
Kalau sempat yang namanya Yesus berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku, maka manusia akan berpatokan bahwa Tuhan itu adalah manusia. Padahal sudah sangat jelas dikatakan bahwa Allah itu adalah roh. Sangat jelas di dalam Yohanes 4 ayat 24 itu. Kenapa dikatakan di situ Allah itu adalah roh? Itulah sebabnya manusia, orang-orang beriman diminta untuk menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Karena Allah itu adalah roh, bukan kedagingan. Jadi sangat jelas kalau kita buka nanti di dalam ini ya, Keluaran 20 ayat 3 sampai 5. Jelas dikatakan di situ. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi di sini sangat jelas, kalau sempat manusia menduakan, hukumnya itu berat. Bahkan keturunan kita pun sampai keturunan keempat pun akan mendapatkan balasannya. Jadi kenapa saya sampai bacakan ayat-ayat tersebut? Supaya sangat jelas bahwa iman kekristenan itu menyembah Tuhan yang Esa. Dan kesaksian imannya pun sangat jelas. Kenapa? Itulah sebabnya Yesus pada saat mengajarkan doa kepada murid-muridnya. Apakah isinya? Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Artinya apa? Hanya satu. Allah yaitu Bapa. Siapakah Bapa itu? Itu roh yang diam di dalam dirinya Yesus. Itulah sebabnya di dalam Yohanes 16 ayat 25 dikatakan apa di situ? Akan tiba waktunya Yesus menyatakan dirinya, memberitakan Bapa itu secara terus terang. Karena selama dia di dunia, dia selalu menggunakan kata-kata kiasan supaya manusia tidak menjadikan tubuhnya sebagai Tuhan. Tetapi pada hari kedatangan yang kedua, dia akan terus terang menyatakan Bapa itu, bahwa dia adalah Bapa itu sendiri. Karena apa? Dia turun dengan tubuh kemuliaannya, bukan dengan tubuh kedagingan lagi. Dan itulah yang disebut Tuhan itu Esa. Satu, dia tunggal. Tetapi kalau saya merujuk kepada ada nanti pertanyaan saya kepada umat muslim, kepada Bang Juma, di dalam Islam diimani bahwa Tuhan itu Esa, tauhid, ya kan? Tetapi fakta di lapangan yang saya ketahui bahwa umat muslim memiliki kesaksian iman. Dan kesaksian imannya itu dualisme. Kenapa saya katakan dualisme? Ada dua unsur di situ, yaitu dua kalimat syahadat. Memang di dalam dua kalimat syahadat itu mengatakan bahwa satu-satunya Allah dan Nabi itu adalah Rasul. Kan gitu. Padahal kalau kita merujuk kepada pemahaman yang benar, pada saat umat muslim mengimani Al-Quran itu, menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, untuk mengenal Allah itu, untuk bisa dapat hidup di dalam kebenaran, itu sudah otomatis mempercayai bahwa Nabi adalah utusan Allah. Tanpa disebutkan pun di situ, di dalam kesaksian iman muslim dalam dua kalimat syahadat itu sudah sangat jelas mengimani bahwa Nabi itu adalah utusan. Tetapi yang terjadi umat muslim itu melakukan kesaksian iman dengan dualisme di situ. Padahal dikatakan iman itu Tuhan itu Esa, maka iman itu pun harus Esa. Tetapi kenapa harus digabungkan di situ menjadi dualisme? Itu Bang. Terima kasih untuk sementara Bang. Baik. Terima kasih Saudara Jabat ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-Baqarah ayat 21 menerangkan begini. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai seluruh manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan. Berarti Tuhan itu menciptakan. Yang diciptakan bukan Tuhan. Yang disembah kemudian adalah yang menciptakan. Jangan menyembah yang diciptakan. Jadi Allah menerangkan, menyeru, ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Orang-orang sebelum kamu pun diciptakan. La'allakum tattaqun, agar engkau bertakwa. Ini perintah. Lalu kemudian di dalam pemahaman umat Islam terkait dengan tauhid, Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa engkau bukan utusan baru, engkau bukan orang pertama yang kuseru agar menyeru kepada seluruh manusia untuk menyembah hanya kepadaku. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Aku tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, illa kecuali aku wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Oleh karena itu ya Muhammad, maka sembahlah aku. Fa'budun. Nah, terkait dengan data yang saudara kita bawa, berbicara mengenai tauhid, kitabnya Bani Israel di dalam Devarim 32 nomor 39 jelas dikatakan, lihatlah sekarang bahwa akulah dia, tidak ada ilah kecuali aku. Akulah yang mematikan. Akulah yang mematikan. Berarti yang dimatikan bukan aku. Akulah yang menghidupkan. Berarti yang dihidupkan sebagai objek itu bukan aku. Yang mati dan yang dihidupkan, yang dimatikan, dan seterusnya, itu bukan aku. Posisiku adalah apa yang kemudian aku sudah terangkan kepada kalian. Apa yang telah aku sampaikan kepada kalian. Itulah aku. Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada yang setara dengan dia. Jauh dari itu, kitabnya Bani Israel menerangkan, kalau sahabat kita tadi menjelaskan roh adalah, Tuhan itu adalah ruah. Lalu kemudian Yesus itu jasadnya bukan ruah. Yesus tidak mengajarkan dirinya adalah Tuhan. Sebab kalau dia mengajarkan dirinya adalah Tuhan, berarti bisa didefinisikan bahwa Tuhan itu adalah manusia. Untuk itulah kemudian Tuhan menyeru kepada Bani Israel, lama an yadau mim misra semes ummi ma'arabah. Merujuk kepada siapa? Ki. Lalu apa yang diterangkan? Apes bil adai aniyot hepape wa en awaj. Apa yang diterangkan di sana? Supaya semua orang tahu, kata Tuhan. Mulai dari terbitnya matahari sampai dengan terbenamnya matahari, orang semua harus tahu. Yada'u mim masra za'mu mim mar'araba. Semua harus tahu. Dari terbitnya sampai terbenamnya matahari. Apa yang ingin ditahu oleh manusia berkenaan dengan pernyataan Allah? Tidak ada yang di luar aku. Berarti Yesus ini bukan Tuhan. Menuhankan Yesus berarti tidak mentauhidkan Allah. Menuhankan manusia bernama Yesus, mau dia katakan ketika dia datang aku Tuhan atau tidak, namun pada prinsipnya setelahnya dituhankan, maka dia telah melanggar akidah para nabi, melanggar ajaran Tuhan. Jatuhnya kepada kesyirikan. Sementara Tuhan mengatakan di dalam kitabnya Bani Israel, aniyot hefafe wa en awo. Aku inilah Tuhan, tidak ada yang lain. Jadi kalau Anda menuhankan Yesus,
hanya karena mengatakan dia adalah roh, dia dilahirkan dari roh dan seterusnya. Inilah yang ditentang oleh para nabi. Makanya diterangkan oleh Al-Quran, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana, la ilaha illa ana, la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku, tidak ada Tuhan selain aku. Ani yote pape wa en ewo, tidak, akulah Tuhan, tidak ada yang lain di luar aku. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Makanya dia itu tauhid, dia itu Tuhan, dia sendiri. Makanya umat Islam itu memiliki tangga-tangga iman di dalam mentauhidkan Allah. Imannya harus taklid, ya, dia harus mengetahui ilmu atau ilmu yakin. Mereka harus mengerti iman iyana atau ainul yakin. Dia harus mengerti iman hak atau hakul yakin. Mereka harus mengerti hakikat akan Allah, iman hakikat. Nah, inilah tingkatan-tingkatan tentang keimanan mentauhidkan Allah. Makanya Al-Quran itu menyeru tentang apa yang kemudian yang dinobatkan oleh Allah kepada baginda Rasul Muhammad SAW untuk seluruh manusia. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Seru manusia, wahai Muhammad, aku wahyukan kepadamu, seru manusia, ikuti ajaran Abraham yang lurus. Dan Abraham bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Ketika Abraham didatangi oleh malaikat, ketika Abraham melihat penglihatan, ketika Abraham kemudian mimpi, apakah kemudian objek yang datang dalam mimpinya, objek yang datang dalam penglihatannya dituhankan? Tidak. Tetap saja dia menganggap yang datang itu adalah penghubung perantara antara Tuhan pencipta langit dan bumi dengan dirinya. Makanya seruannya jelas. Seruannya jelas. Apa yang diserukan? Anit tabi'a millata Ibrahim hanifan. Ikuti ajaran, didikan, literasi penyampaian akidah Abraham yang lurus itu. Wahai Muhammad, serukan kepada kaummu. Jadi tidak ada konsep di dalam ilmu tauhid kemudian menyatakan, oh, Tuhan itu pernah menjadi makhluk, Tuhan itu pernah menciptakan dirinya, Tuhan itu pernah nyamar jadi makhluk, Tuhan itu pernah berinkarnasi, Tuhan itu pernah ini, Tuhan itu pernah ini, pernah kehilangan esensinya sebagai Tuhan, pernah 33 tahun meninggalkan keesaannya, meninggalkan kekuasaannya, meninggalkan kodratnya, pernah dia kehilangan kekuasaan, pernah dia kehilangan ketuhanan, alam semesta ini pernah kehilangan Tuhan selama 3 hari. Lah, itu tidak disifati oleh agama tauhid. Agama samawi tidak mengajarkan konsep paganisme, politeisme, helenisme seperti ini. Ajaran para nabi, la ilaha illa ana. Makanya Nabi Isa alaihissalam ketika datang kepada Bani Israel, apa yang disuruhkan oleh Nabi Isa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa izkara Isa banu Maryam ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayhi minat Taurah. Coba. Jadi ketika Nabi Isa alaihissalam, sosok Nabi yang datang kepada Bani Israel, dicipta tanpa ayah, apa yang diseru kepada kaumnya? Wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Sesungguhnya aku ini utusan Allah kepadamu, dan pencipta langit dan bumi mustahil diutus oleh hakikat yang lain. Inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Taurah, yang membenarkan kitab yang diwahyukan sebelumku. Apa itu? Taurat. Kalau dia membenarkan Taurat, berarti Nabi Isa alaihissalam membenarkan ketika Allah mengatakan Aniyut hefafe wa en ewot. Akulah Tuhan, tidak ada di luar aku. Berarti Yesus membenarkan itu, Isa membenarkan itu. Ketika Allah mengatakan hidup dengan
setialah terhadap hukum-hukumku, berlaku setialah terhadap ketetapanku, dengan demikian engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Berarti Isa alaihissalam, Yesus dalam hal ini mengajarkan hal yang sama. Bukan kemudian mengutuk hukum-hukumku, bukan mengatakan hukum-hukumku sengat maut, bukan mengatakan bahwa hukum-hukumku harus ditebus dengan dibatalkan dengan segala ketentuan yang ada di dalamnya. Padahal aku sudah mengatakan kepada mereka, terkutuklah orang yang tidak mempraktekkan hukum-hukumku dengan perbuatan. Nah, muncul kemudian konsep bahwa tidak lagi berlaku hukum-hukum Tuhan. Yang berlaku sekarang itu adalah kasih. Tidak ada orang dibenarkan karena menjalankan hukum-hukum Tuhan. Orang nggak dibenarkan karena hukum Tuhan, tapi orang dibenarkan karena iman. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi sahabat saya, bang Jabat, Al-Quran membimbing kami bahwa yang dikatakan tauhid itu tidak ada esensi, tidak ada pribadi, tidak ada kekuatan, tidak ada apapun di luar daripada Allah. Kalau ada manusia diutus kepada manusia, lalu kemudian memperlihatkan kekuatan-kekuatan, menampakkan mujizat, memberikan ke khalayak banyak tanda-tanda. Satu hal yang perlu dipahami, mujizat, tanda-tanda, lalu kemudian kekuatan-kekuatan yang dipertontonkan itu semata-mata untuk mencuci otak manusia yang ada di sekelilingnya, bahwa dia adalah utusan Sang Maha Kuasa. Teliti kitab Anda, pasti tertera di dalam kitab Anda. Yesus melakukan tanda-tanda, mujizat, kekuatan, dan semua seabrek, segunung, sedunia mujizat yang dilakukan semata-mata sebagai perantara Allah kepada manusia Bani Israel. Demikian sebentar, silakan.